Masih bersama kami di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Halo teman-teman, nama saya Nurul Hikmah. Saya berasal dari SMP Al-Islam Kartasura. Tempat tanggal lahir saya, Sampang, 17 November 2006. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama dan yang paling utama kita panjatkan puji dan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Di antara kenikmatannya yang pertama adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat sehat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Untuk para pendengar RDSVM yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan, berdirinya saya di sini akan berpidato tentang kisah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdurrahman bin Auf. Hayo, ada yang kenal dengan Abdurrahman bin Auf tidak? Jika belum kenal, maka perhatikan dan dengarkan pidato saya dengan baik-baik. Abdurrahman bin Auf dilahirkan dengan nama Abdul bin Ka'bah 10 tahun setelah tahun gajah. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi. Sahabat Nabi dikenal sebagai orang-orang yang mulia karena mereka beriman kepada Allah dan ajaran Rasulullah SAW. Mereka tidak pernah membantah perintah Nabi karena mereka tahu perintah Nabi adalah perintah Allah juga. Abdurrahman bin Auf, beliau dinobatkan Rasulullah sebagai salah satu sahabat yang sudah dipastikan masuk surga. Beliau juga dikenal sebagai sahabat yang paling kaya di antara sahabat yang lainnya. Namun dengan kekayaannya, beliau tidak pernah berfoya-foya. Bahkan ia merasa sedih dan gundah dengan harta yang dimilikinya. Hingga beliau bercita-cita sebagai orang yang miskin. Abdurrahman bin Auf ini juga dikenal dengan sahabat yang paling dermawan loh teman-teman. Beliau sangat dermawan. Beliau pernah menyumbangkan hartanya sebanyak 2.000 dinar untuk kaum muslimin agar bersemangat untuk berinfak. Dengan kejadian itu, Rasulullah mendoakan Abdurrahman bin Auf yang punya seperti ini. Semoga Allah limpahkan harta yang kau berikan dan semoga Allah memberkahi harta yang kau tinggalkan untuk keluargamu. Akhirnya doa Rasulullah ini pun terkabul. Kesuksesan diraih oleh Abdurrahman bin Auf. Hingga suatu ketika para sahabat berkumpul dan Abdurrahman mendengarkan sabda Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah SAW bersabda bahwa kelak setelah dibangkitkan dan dihisapnya amal perbuatan manusia, orang kaya akan lebih lama menjalani hisap dibandingkan dengan orang yang miskin. Hadis sahih. Dan dikatakan bahwa Rasulullah pernah berdoa seperti ini. Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wa syurni fi jumratil masakin. Yang artinya, ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan kumpulkanlah aku pada hari kiamat dalam rombongan orang miskin. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan mendengar
mendengarkan sabda Rasulullah tersebut, Abdurrahman duduk dan merenung hingga dalam hatinya ia berdoa, "Ya Rabbku, Ya Rahman, Ya Rahim, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin agar hamba kelak bersama Rasulullah SAW." Di tengah hartanya yang melimpah, beliau berdoa seperti itu. Gayung pun disambut setelah perang Tabuk selesai. Dikabarkan bahwa kurma milik sahabat dan warga Madinah itu busuk, sehingga menyebabkan harganya pun anjlok. Berita ini terdengar kepada telinga Abdurrahman bin Auf. Sehingga apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf menjual hartanya dan membuat pengumuman bahwa Abdurrahman bin Auf akan membeli kurma busuk tersebut dengan harga normal. Sejurus kemudian berbondong-bondonglah warga Madinah untuk menjual kurma busuk tersebut kepada Abdurrahman bin Auf. Pada saat itu doa Abdurrahman bin Auf untuk menjadi miskin memang terkabul. Namun tidak bertahan lama. 1 hari setelah itu, datanglah utusan dari Yaman yang membawa berita bahwa di Yaman itu terdapat wabah penyakit yang sangat aneh, sehingga dapat diobati dengan kurma busuk saja. Utusan tersebut membuat pengumuman bahwa siapa yang memiliki kurma busuk akan dibeli 10 kali lipat. Lalu salah satu warga Madinah mendekati utusan tersebut dan berbisik, "Wahai utusan, pergilah engkau ke rumah Abdurrahman bin Auf. Di sana sangat banyak tumpukan kurma busuk." Lalu bergegaslah utusan tersebut ke rumah Abdurrahman bin Auf. Lalu setelah sampainya di sana, banyak sekali tumpukan kurma busuk. Saat itu utusan sangat bahagia dan membeli kurma busuk tersebut dengan seharga 10 kali lipat. Lalu setelah utusan itu pergi, Abdurrahman duduk sambil berlinangan air mata. Istrinya bawa makanan lezat. Abdurrahman menolak dan berkata, "Allah bukakan dan bentangkan semua ini untukku. Aku khawatir Allah mempercepat balasannya di dunia dibandingkan di akhirat." Saat wafat pun seperti itu. Beliau berlinangan air mata, bukan karena takut kematian, bukan. Beliau berlinangan air mata karena harta yang dimilikinya. Beliau berkata, "Aku takut hartaku menghalangiku masuk surga." Beliau juga berkata, Mus'hab bin Umar lebih baik daripadaku karena beliau meninggal dalam keadaan tidak memiliki harta dan kami tidak menemukan kain kafan untuknya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa tidak semua kekayaan mendatangkan kebahagiaan dan kebahagiaan tidak selalu dengan kekayaan. Nah teman-teman, RD SVM yang saya hormati dan teman-teman saya banggakan, saya punya pantun loh. Pantunnya seperti ini. Jalan-jalan beli buah kelapa, ibu lagi bawa apel. Jangan lupa ya like video saya di YouTube RD SVM Solo Channel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.